kita berbicara kalau ketika berbicara baru dibuka masker, pakai aja maskernya ya. Karena Ibu Pipin di sana juga ketakutan itu. Gitu ya. Iya, saya kira kita harus mulai. Yang terhormat Prof. Tan dan kawan-kawan tim promotor, dan yang kami sayangi Prof. Marnis dan kawan-kawan, Bu Sophie sebagai pembahas, dan Ibu Julpina yang berada di tempat. Seminar proposal atas nama Ahmad Rifai, kita mulai. Ya, dengan mengucap syukur bahwa saya pada hari yang baik ini, Saudara Rifai akan menunjukkan kepada kita proposal yang akan disampaikannya. Silakan Rifai, tidak lebih dari 20 menit bicara yang lugas dan jangan ragu-ragu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini di forum ilmiah, izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda almarhum serta doa dari ibunda yang dipanjatkan setiap malam. Yang saya hormati Profesor Dr. Johannes SEMM selaku Ketua Penguji hari ini, Ketua Prodi sekaligus dosen yang mengajarkan saya tentang bagaimana mereview jurnal sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Dan saya hormati Bapak Dr. Andes Sahmardi Yakub sebagai penasihat akademik saya yang hari ini bertindak selaku sekretaris, yang juga banyak mengajarkan saya tentang bagaimana menyusun grand theory, middle theory, dan update theory. Yang saya hormati Ibu Dr. Sophia Amin SEMM selaku pembahas pada hari ini yang telah mengajarkan saya tentang banyak teori manajemen sekaligus topik khusus di mata kuliah sebelumnya, dan juga beliau yang telah mengajarkan saya bagaimana membuat definisi operasional variabel serta indikator sebelumnya. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan Profesor Dr. Haji Samsuri Jaltan SEMA yang hari ini selaku promotor saya sekaligus guru besar saya dalam belajar tentang filsafat bagaimana kita harus berkomitmen terhadap kebaikan, keindahan, cinta, dan kasih sayang. Saya banyak belajar dari beliau, terus ide-ide dan gagasan kreatif beliau yang banyak saya copy paste. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Edward MS yang memang dari awal banyak memberikan bahan kepada saya, banyak sekali buku-buku dari beliau, dan bagaimana membuat kuesioner dan lain sebagainya, saya banyak belajar juga dari beliau. Selanjutnya Bu Dr. Julfina Andriani SEMS MSc yang telah banyak membantu saya dalam hal menyusun disertasi ini, meskipun tidak ada bertemu di tatap muka kuliah dulu, tapi beliau banyak memberikan saya pengalaman berharga bagaimana menyusun sebuah indikator, definisi, terus bagaimana ada dimensi dan indikatornya. Saya banyak belajar dengan beliau. Terima kasih. Selanjutnya Profesor Dr. Hajah Marnis SE MSI, guru besar saya dulu, Prof, di Universitas Riau. Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir. Selanjutnya ribuan terima kasih kepada rekan-rekan saya angkatan 6 yang luar biasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama Albertis yang selama ini selalu menemani saya siang dan malam, hujan panas, mengajarkan saya banyak hal bagaimana mengelola Harzing
setelahnya bagaimana Foursquare dan lain sebagainya. Izinkan sebelum saya melanjutkan paparan tentang proposal seminar saya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM P3C119024. Selanjutnya saya mengajukan judul dalam seminar proposal ini dengan judul Model Kinerja Manajerial Dinas Berbasis Kepemimpinan yang Melayani dengan Kepuasan Kerja, Political Will, dan Motivasi Pelayanan Publik sebagai variabel mediasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat sesuai dengan pesan Pak Yakub, mungkin saya akan lebih mudah menjelaskannya ketika saya menampilkan modelnya saja terlebih dahulu. Nah, baiklah, saya mulai dari latar belakang masalah. Saya melihat bahwa di variabel Y, kinerja manajerial, itu terdapat laporan kinerja pemerintah berkategori kurang 50-64% dan berkategori sangat kurang 0-49,99%. Nah, selanjutnya saya melihat ada indeks desa membangun dengan rata-rata desa tertinggal. Kemudian indeks reformasi birokrasi dari Kemenpan RB Kabupaten Indragiri Hilir hanya mampu pada posisi 60,5 poin. Selanjutnya, dari masalah tersebut saya mencoba uraikan bahwa Indragiri Hilir itu punya fokus tujuan program dalam 5 tahun ke depan itu tentang desa maju Inhil Jaya terintegrasi. Tapi faktanya masih banyak desa-desa dalam kategori status desa tertinggal. Nah, bagi saya ini menarik untuk dipertanyakan bagaimana selama ini kepala daerah punya pemikiran bahwa Inhil dengan mengintegrasikan semua dinas SKPD untuk mendukung program ini, tapi rata-rata desa tertinggal masih jauh dari harapan. Nah, selanjutnya dari problem tersebut, laporan kinerja yang masih kurang, indeks membangun yang juga desa dengan rata-rata tertinggal, saya tarik ke belakang, saya pergi ke kepuasan kerja terlebih dahulu. Ternyata banyak penelitian yang mengaitkan kinerja manajerial, kinerja ini dengan kepuasan kerja. Nah, di kepuasan kerja tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat pejabat eselon 2 yang melakukan respon keluar. Nah, respon keluar ini menurut Robin adalah salah satu efek puas atau tidak puasnya orang dalam bekerja. Nah, tidak berhenti sampai di situ, saya juga mencoba menariknya lagi kembali ke belakang tentang motivasi pelayanan publik. Ternyata di situ juga ada problem, di situ juga ada masalah bahwa indeks reformasi birokrasi dari Kemenpan itu hanya mampu pada posisi 60,5 poin. Nah, selanjutnya hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan juga masih ada 2 perangkat daerah, dia pakai dipilih, artinya tidak semua disurvei tapi hanya ada terdapat 3 instansi, 1 berkategori prioritas pembinaan dan 2 dengan baik tapi dengan catatan. Lalu di 2019 ada peningkatan sedikit, yang 1 berkategori cukup dan 1 perangkat daerah dengan kategori baik dengan catatan. 1 perangkat daerah dengan kategori baik. Nah, 2 hal ini saja belum membuat saya puas untuk menariknya ke belakang. Ternyata selama ini ada 1 hal yang tidak kita sadari, sesuatu yang menyebabkan kinerja individu atau kinerja orang menjadi baik itu adalah berkaitan dengan political will. Lalu saya cari literatur, ada Kapotis, ada Papalembis, ada Ferris. Terus saya menemukan satu buah hubungan bahwa Harris itu mengatakan bahwa political will itu mempengaruhi prestasi kerja, mempengaruhi
kinerja. Lalu saya tarik lagi ke belakang, ternyata political will juga dipengaruhi oleh pemimpinan. Kepuasan kerja, saya tarik lagi ke belakang, ternyata selama ini banyak juga orang yang meneliti dipengaruhi oleh kepemimpinan. Selanjutnya motivasi pelayanan publik juga selama ini banyak diteliti dipengaruhi oleh kepemimpinan. Nah, dari latar belakang masalah ini saya berharap mudah-mudahan apa yang saya ajukan di seminar proposal dapat diterima. Selanjutnya untuk menjelaskan tentang research gap dan orisinalitas penelitian, saya ingin menyampaikan bahwasanya penelitian mengenai model kinerja manajerial dinas berbasis kepemimpinan yang melayani dengan kepuasan kerja, kemauan politik, motivasi pelayanan publik sebagai variabel mediasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikembangkan untuk disertasi ini menurut pengetahuan penulis, menurut pengetahuan saya masih belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi yang menjadi orisinalitas saya adalah saya mencoba mengisi ruang kosong tersebut dengan membuat penelitian ini. Selanjutnya, belum banyak penelitian yang mendukung untuk membuktikannya secara empiris terkait isu kemauan politik dan kinerja manajerial. Nah, sejauh ini para peneliti belum menemukan bagaimana pengaruh kemauan politik dengan kinerja manajerial. Meskipun saya sudah ada melihat garis tipis-tipis, Haris et al. Itu menghubungkan bahwa ini ada kaitannya dengan kinerja, prestasi kerja, serta efisiensi. Selanjutnya, untuk isu kepemimpinan yang melayani dan kemauan politik, belum banyak penelitian yang mendukung dan menghubungkannya secara empiris. Bagaimana kepemimpinan yang melayani mampu mempengaruhi kemauan politik anggota DPRD, saya pikir itu menjadi orisinalitas penelitian saya. Selanjutnya, banyak penelitian yang menghubungkan kepemimpinan yang melayani berpengaruh terhadap kepuasan kerja, seperti kepuasan kerja karyawan, perawat, karyawan, dosen, pegawai pemerintah, guru, dan pengrajin. Akan tetapi, para peneliti belum banyak memberikan dukungan secara empiris terkait kepemimpinan yang melayani dengan kepuasan kerja eksekutif. Karena yang saya pakai di sini kepuasan kerja eksekutif dari Robert Kettner dan Angelo Kinichi. Selanjutnya berkaitan dengan isu kepemimpinan yang melayani dengan kinerja manajerial, banyak penelitian yang berhasil membuktikannya secara empiris bahwa kepemimpinan yang melayani berpengaruh terhadap kinerja seperti kinerja karyawan, kinerja organisasi, serta perilaku anggota organisasi. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis, bagaimana kepemimpinan yang melayani mempengaruhi kinerja manajerial belum diketahui. Meskipun saya juga ada melihat tulisan Bu Sophia terkait kepemimpinan yang melayani, tapi dengan variabel Y-nya adalah kinerja pemasaran ya Bu ya. Selanjutnya, isu kepuasan kerja dan kinerja manajerial, banyak peneliti yang telah membuktikannya secara empiris. Akan tetapi sejauh penelusuran penulis masih ada perbedaan pendapat mengenai efek langsung kepuasan kerja terhadap kinerja. Terutama saya melihat dari tulisan Edward Lohner bahwa sebenarnya justru kinerja lah yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada satu tulisan tahun 67 kalau nggak salah saya. Selanjutnya, belum banyak penelitian yang mendukung untuk membuktikannya secara empiris pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kinerja manajerial. Yang kesembilan, belum banyak penelitian yang mendukung untuk membuktikannya secara empiris pengaruh dari kepemimpinan yang melayani terhadap motivasi pelayanan publik, serta terdapat perbedaan temuan ataupun anteseden dari motivasi pelayanan publik. Yang ke-10, belum banyak penelitian yang mendukung untuk membuktikannya secara empiris variabel kepuasan kerja memediasi pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial. Setidaknya ada satu buah penelitian yang mendukung untuk ini. Penelitian langsung dari kepemimpinan yang melayani terhadap prestasi kerja tidak signifikan secara statistik, tapi dimediasi penuh oleh motivasi pelayanan publik. Nah, selanjutnya saya ingin
membahas tentang batasan masalah ini, tentang kepemimpinan yang melayani. Yang saya maksudkan di sini adalah kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir, sedangkan kinerja manajerial adalah kinerja manajerial pejabat eselon 2 dan 3. Kemauan politik adalah kemauan politik anggota DPRD. Sedangkan kepuasan kerja adalah kepuasan kerja eksekutif pejabat eselon 2 dan 3. Untuk motivasi pelayanan publik adalah motivasi pelayanan publik pejabat eselon 2 dan 3. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 11 rumusan. Yang pertama, bagaimana deskripsi kepemimpinan yang melayani, kepuasan kerja, kemauan politik, motivasi pelayanan publik, dan kinerja manajerial. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kemauan politik, seberapa besar pengaruh kemauan politik terhadap kinerja manajerial, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial melalui kemauan politik. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kepuasan kerja, seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial melalui kepuasan kerja, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap motivasi pelayanan publik, seberapa besar pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kinerja manajerial, seberapa besar pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial melalui motivasi pelayanan publik. Nah, tujuan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi kepemimpinan yang melayani, kepuasan kerja, kemauan politik, motivasi pelayanan publik, serta kinerja manajerial. Menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial, menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kemauan politik, menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial melalui kemauan politik, menganalisis pengaruh kemauan politik terhadap kinerja manajerial, menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kepuasan kerja, menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja manajerial, menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, menganalisis pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap motivasi pelayanan publik. Siap, tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Baiklah, karena waktu tinggal 5 menit lagi. Dalam penelitian ini yang menjadi grand teorinya adalah teori manajemen dan organisasi, sementara yang untuk middle ada teori perilaku organisasi, manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya untuk applet teori itu di political will saya menggunakan Rolian, pendapat dari Rolian. Sementara untuk kinerja manajerial saya pakai John R. Skinner dan Ninsberg. Untuk kepuasan kerja saya menggunakan Robert Kreitner dan Engel Kinichi. Sementara untuk motivasi pelayanan publik saya menggunakan teori dari Go 2016 kalau nggak salah saya. Selanjutnya kepemimpinan yang melayani saya menggunakan teori dari Love. Untuk waktu yang terbatas, hubungan antar variabel saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa isu dan siapa saja yang mendukung. Isu kemauan politik dan kinerja manajerial ada Kapotis, Papalendis, Rickway, dan kawan-kawan. Selanjutnya untuk kepemimpinan yang melayani dan kemauan politik ada Brinkerhoff dan kawan-kawan, J.N. Harris. Sementara untuk kepemimpinan yang melayani dan kemauan politik itu saya melihat ada celah dari Haidir dan Daniel Breau Julian Barling. Selanjutnya untuk hubungan ini juga kepemimpinan yang melayani dan kepuasan kerja ada Lisdianto dan kawan-kawan. Isu kepemimpinan yang melayani dan kinerja manajerial ada Wiwi Harwiki dan kawan-kawan. Selanjutnya kepuasan kerja dan kinerja manajerial ada Wijaya dan kawan-kawan. Kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pengaruh kepemimpinan yang melayani terhadap kinerja manajerial ada Ratnasari dan kawan-kawan. Selanjutnya hubungan antar variabel untuk motivasi pelayanan publik ada Holt, Kyler dan kawan-kawan. Kepemimpinan yang melayani dan motivasi pelayanan publik ada Palberg, Lavigna dan kawan-kawan. Isu motivasi pelayanan publik sebagai variabel mediasi itu di mediasi penuh saya melihat ada tulisan Squad et al tahun 2016. Nah, selanjutnya untuk hipotesis saya terhadap ada 10 hipotesis.
Mungkin ini tidak dapat saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu. Pengumpulan menggunakan instrumen penilaian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian berusaha merumuskan karakteristik yang ada, menguji kemungkinan dan mengevaluasinya. Selanjutnya untuk operasionalisasi variabel terdapat 5 variabel yang terdiri dari 1 variabel eksogenus serta 4 variabel endogenus. Teknik penyebaran sampel saya menggunakan sampling jenuh, sedangkan untuk pengumpulan data saya melakukan studi lapangan, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, untuk pengujian data, pengolahan data, ada uji validitas dan reliabilitas itu kalau di WAP PLS itu langsung ada di sana. Selanjutnya mana yang indikator yang tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari model. Saya menggunakan SAMPLS dengan WAP PLS. Nah, selanjutnya alasan memilih model, hubungan setiap variabel didukung oleh teori, pengaruh variabel pernah diteliti, peneliti terdahulu, terdapat riset gap, empirical gap, mendukung dan menolak hipotesis, kebaruan model karena belum banyak peneliti yang memakai variabel yang ada di model ini. Model penelitian ini belum pernah diteliti di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Nah, selanjutnya untuk konsep ini sebagaimana yang diajarkan oleh Bu Sophia dulu bagaimana menyusun. Sebenarnya ada 3 variabel Bu yang tidak saya rubah dari proses kita topik khusus tentang kepemimpinan yang melayani, kinerja manajerial, kepuasan kerja itu memang dari topik khusus dulu yang sudah saya susun dan sudah saya paparkan sebelumnya. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data ada penyebaran kuesioner, wawancara online, telepon. Selanjutnya ada studi pustaka menggunakan SAMPLS, software WAP PLS. Terima kasih. Sekian dulu paparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Akhirul kalam, walau muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rifai, hobimu apa Rifai? Nyanyi. Ada ya, ada nyanyi, Prof. Jadi dari caramu mengatur emosi kelihatan kamu suka ya. Tapi kalau acara formal seperti ini kan kita hemat waktu ya segala macam. Nah, lebih to the point aja ya, lebih to the point. Ya. Saya harus tanyakan hobinya karena dari caranya ngomong saya merasa kok mirip-mirip saya ini kalau ngomong, tidak pernah kehabisan bahan ya. Tapi yang kalau acara seperti ini, acara seminar itu harus lebih efektif. Prof. Marnis, silakan memberikan tanggapan, respon, koreksi atau apapun namanya terhadap presentasi Rifai dengan waktu tidak lebih dari 20 menit, dimulai dari 14.12. Silakan. Masih di mute itu Ibu Marnis? Diklik dulu mute-nya. Di unmute. Lagi terlena tadi mendengarkan si Muhammad Rifai ya, Ahmad Rifai. Ahmad Rifai seperti kata Prof Jo tadi mengatur apa namanya istilahnya itu seperti orang menyanyi ya. Nah, iramanya bagus sekali. Dia memang si Ahmad Rifai ini semua irama Prof Jo, pintar tuh nyanyi. Mau irama dangdut, mau irama pop, mau irama apa lagi? Rock and roll. Nah, pandai dia tuh. Mau mengaji. Nah, mengaji dia bisa tuh. Ahmad Rifai. Iya. Saya juga melihat Ahmad Rifai semangatnya luar biasa ya. Luar biasa dalam mempresentasikan hasil kajian atau hasil penelitiannya
yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan atau draft usulan penelitian disertasi ya, usulan penelitian atau proposal ini ya, usulan penelitian. Ya, cukup bagus, cukup bagus. Ya cukup bagus ya si Ahmad Rifai. Ya, namun demikian tentu kita sebagai penguji ya kita sempurnakan. Memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa ya Pak Jo ya. Nah, namun demikian mungkin ada lubang-lubangnya yang agak bolong-bolong sedikit, kita tambahlah ya. Nah, yang pertama mengenai judul. Nah, judul itu sebenarnya tidak akan merubah isi ya, Ahmad Rifai. Judul di sini model kinerja manajerial dinas ya. Nah, coba kata-kata dinas itu dihilangkan aja, karena nanti di dalam latar belakang, di background penelitian, nanti sudah disebutkan OPD ya, OPD organisasi perangkat daerah. Nah, karena yang menjadi responden atau sampel Ahmad Rifai adalah eselon 2 dan eselon 3. Benar tuh Ahmad Rifai? Siap, benar, Prof. Hah? Siap, benar. Siap, benar ya. Itu satu. Nah, jadi dinas ini tolong aja tidak akan merubah ya isinya. Jadi model kinerja manajerial berbasis kepemimpinan. Nah, berbasis kepemimpinan. Halo? Bisa didengar Ahmad Rifai? Siap, bisa, Prof. Nah, berbasis kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Jadi yang melayani itu jangan. Kenapa? Ini OPD ini ya. Nanti kan di latar belakang Rifai sudah menjelaskan itu. Yang apa? Oh, di dalam data sendak pula nih. Di dalam apa? Di dalam latar belakang sudah dijelaskan. Jadi judulnya jangan terlalu panjang, singkat padat. Semuanya sudah tercermin ya. Jadi yang melayani, jangan yang melayani itu langsung ya. Jadi coba dicatat ya. Model Ya, kinerja manajerial. Aku males lagi biar SKP Apa? Nah, lagi. Baru 2 kali kan SKP terus lanjut SKP nomor 2 tuh. Kalau masuk kerja itu dalam pakai ini dosa sedikit pun yang kita dapat itu tak halal. Masya Allah. Nah, Kaipit. Ya, itu kamu nanti aja kau makan. Mana? Prof Marnis. Prof Marnis. Prof Marnis. Dia sempat keluar tadi. Prof Marnis keluar dia. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. dilanjut.
kayaknya pakai PC langsung hang. Ini saya pakai ini aja lagi. Pak Jo, pakai apa namanya? HP. Oke, pakai apapun boleh. Iya, pakai apapun yang penting lanjut ya. Lanjut ya. Nah, jadi itu mengenai judul ya. Nah, hilang ini. terus. Ya semuanya di judul ini kan terletak di latar belakang. Latar belakang cukup bagus ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, betul judul itu. Penting singkat padat ya. Nah, ya kebetulan juga saya juga dari Indragiri Hilir ya. Tadi Ahmad Rifai dalam presentasinya membahas tentang desa tertinggal. Ya, Ahmad Rifai. Siap, Prof. Nah, apakah di dalam latar belakang tadi, dalam latar belakang proposal Rifai ini ada membahas tentang keterangan ya, membahas atau penjelasan tentang desa tertinggal. Ya, Prof, izin Prof. Kenapa itu saya masukkan ke dalam latar belakang? Karena saya ingin membahas kinerja manajerial itu. Ya. Selama ini Bupati mengintegrasikan dengan program Desa Maju Inhil Jaya untuk seluruh SKPD agar mengintegrasikan ini dengan desa-desa. Tapi pada faktanya hari ini desa masih banyak yang tertinggal. Jadi 5 tahun ke depan fokus pembangunan Indragiri Hilir itu yang mengintegrasikan program dinas dengan desa-desa itu cenderung tidak berjalan, ya kan? Ya. Nah itu yang saya jadikan latar belakang. Bukan saya ingin membahas desanya, tapi justru saya ingin bagaimana kinerja manajerial kepala dinas hari ini. Ya. Yang Ibu tanyakan, Rifai, yang Ibu tanyakan, ada nggak atau nggak terbaca, tidak terbaca sama Ibu di dalam latar belakang tadi, Rifai memasukkan fenomena tentang desa tertinggal banyak terdapat di Indragiri Hilir. Itu memang benar, Rifai. Memang benar, Bu. Siap. Memang benar. Benar, Prof. Benar. Ada nggak dimasukkan di dalam latar belakang? Nggak terbaca sama Ibu. Halaman berapa itu? Ada, Prof. Itu di halaman, izin Prof. Ya. Di latar belakang saya ada memasukkannya. Nah, kalau ada halaman 11, Prof. Halaman 11. Halaman 11 indeks ini kan Desa Maju Inhil ya. Ya, siap. Menjadi program induk. Nah, di mana? Tapi yang mana enggak terbaca sama Ibu di sini, Dek. Ahmad Rifai. Halaman 11. Ya. Alinea berapa? Di halaman 11 ada di alinea ketiga, Prof. Indeks desa membangun ini. Ya, siap. Indeks desa membangun ini ya, yang kata-kata tertinggalnya belum ada ya. Nah, tolong. Ya, siap, Prof. Ya. Jadi itu tambahan aja ya. Kenapa memang benar ini? Waktu itu ada program Impres Desa Tertinggal. Tahun berapa Ibu lupa, itu Ibu salah satu tim peneliti juga ya dari pusat ya. Itu setelah dilakukan evaluasi, dilaksanakan program Impres Desa Tertinggal tadi. Bukan ya, tujuannya untuk mengurangi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indragiri Hilir ya, contohnya ya. Setelah program terlaksana, bukannya berkurang masyarakat miskin, tetapi bertambah. Ada lagi programnya MTAS, apa itu ya? Makanan tambahan anak sekolah. Nah, jadi setelah kami melakukan kajian, penelitian dan dipresentasikan di kepala daerah yaitu Bupati, bukan Pak Wardan, bupatinya sebelum itu. Nah, itu bukannya berkurang masyarakat miskin di Indragiri Hilir, tetapi bertambah. Nah, ada something wrong ya. Nah, itu satu, itu tuh kalau tidak ada tolong untuk memperkuat kajian Rifai dilengkapi ya tadi ya, alinea ketiga halaman 11 ya, Dek ya Rifai. Siap, Prof. Ya. Oke. Coba Rifai ini
halaman berapa lagi? Halaman tuh nih halamannya nih. Halaman sebentar. 18, 22. Halaman 22. Siap, Prof. Original penelitian ya. Nah, original penelitian itu semuanya membahas tentang penelitian-penelitian yang mendukung. Cukup bagus ya, Ibu baca, cukup bagus. Cuman yang Ibu pertanyakan lagi, apakah penelitian-penelitian ini yang dibahas atau yang diadopsi sebagai referensinya di dalam daftar pustaka ada nggak Rifai masukkan semuanya? Saya sudah menggunakan Mendeley, insya Allah sudah masuk semua, Prof. Nah, coba dicek lagi ya. Siap, Coba Prof. dicek Siap. lagi, ada beberapa tertinggal kalau menurut Ibu ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, namanya kita manusia biasa juga. Siap. Halaman berapa lagi ya? 26, 27. Halaman, tunggu dulu. Halaman 28, halaman, coba 187. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran, halaman 187. Nah, coba apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran tuh, Dek? Rifai? Halaman 187. Coba Ahmad Rifai. Buka halaman 187 tentang kerangka pemikiran. Ada? Siap, Udah Prof. ketemu? Siap. Udah ketemu 187. Nah, Siap. kira-kira di dalam kerangka pemikiran itu apa? Kerangka pemikiran siapa yang Ahmad Rifai tulis di sana? Siap. Ya, coba jelaskan. Nah, untuk kerangka pemikiran ini, Prof, saya melihat kinerja manajerial itu menurut John ada teori Pet Goal teori namanya, itu punyanya Robert J. House, itu mengatakan bahwa leader behavior causes performance and job satisfaction. Nah, awalnya sebenarnya saya berangkatnya dari situ, itu yang saya gunakan. Selanjutnya untuk hubungan political will dengan kinerja manajerial itu saya menggunakan punya Harris et al. Yang 2 kali melakukan penelitian terhadap efisiensi dan kinerja. Nah, untuk motivasi pelayanan publik dan kinerja manajerial, sebenarnya sudah saya juga jelaskan di hubungan antar variabel. Ada sekuat yang tidak berhasil membuktikannya. Terus kepemimpinan yang melayani terhadap motivasi pelayanan publik. Ada beberapa teori untuk isu kepemimpinan yang melayani dan kemauan politik. Saya menggunakan Kapotis dan kawan-kawan. Isu kepemimpinan yang melayani dan kemauan politik saya menggunakan Haider dan Daniel Corbeneu, Julian Barling. Selanjutnya untuk kemauan politik dan kinerja manajerial itu saya pakai Kapotis dan kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan isu kepemimpinan yang melayani dan kepuasan kerja, itu ada Isdianto dan kawan-kawan. Untuk isu kepemimpinan yang melayani dan kinerja manajerial saya menggunakan Wiwi dan kawan-kawan. Untuk kepuasan kerja sebagai variabel mediasi saya menggunakan Ratnasari dan kawan-kawan. Untuk isu kepuasan kerja dan kinerja manajerial saya menggunakan Wijaya dan kawan-kawan. Saya pikir itu penjelasan dari saya, Prof. Iya, itu kan semuanya Rifai ambil referensinya dari penelitian terdahulu, misalnya ya, dari temuan-temuan para ahli terdahulu ya. Ini pemikiran dari Rifai sendiri, Ibu lihat ada di sini.
Contohnya saja halaman 184. Jadi Ya. kerangka pemikiran itu oke. Kita bertitik tolak dari kajian terdahulu atau dari teori-teori para ahli yang terdahulu yang relevan dengan kajian kita. Namun demikian, kita sebagai si peneliti harus juga menuangkan konsep dari kita. Ini Dek Rifai ada di sini. Ya Nah, memang contohnya aja saya masukkan Prof. ada Ya. nih. Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir juga dapat dilihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2018-2019. Nah, ini ada di sini pemikiran dari Rifai sendiri ya. Jadi memang cukup bagus. Cuman tadi Ibu bertanya aja. Jangan semuanya dari referensinya dari para ahli yang terdahulu ya. Nah, ini dalam penulisan ini satu. Contohnya Robin. Kalau Robin dalam kurung langsung aja 2019. Ini juga ketemu itu di halaman sebelumnya juga ada. Jadi misalnya Robin buka kurung 2019. Jangan ditulis lagi Robins. Sudah itu buka kurung Robins 2019. Dilihat cara menulis ini ya. Pengambilan referensi. Nah, jangan double Robins itu dalam kurung Robins lagi 2019. Langsung aja ya Rifai Robins buka kurung 2019 tutup kurung. Cukup begitu saja ya. Kemudian masih ada waktu ya Pak Ketua. Ini halaman 196 Dek Rifai. Siap Prof. Halaman 196 tentang apa itu? Coba buka. 196. Nah, ada di sini variabel penelitian ya. Nah, di sini pengamatan dilakukan kepada eselon 2, OPD yang eselon 2 dan eselon 3. Itu anggota DPRD. Kok tiba-tiba nongol anggota DPRD? Apa itu masalahnya? Sekarang begini Prof. Ya. Selama ini kepala dinas dan pejabat eselon 2 dan 3 itu kan melakukan perencanaan. Yang perencanaan itu tidak bisa jalan sendiri tanpa persetujuan dari DPRD. Nah, di sini ada benturan, Prof. Ada benturan ideal menurut pegawai negeri dengan ideal yang diinginkan oleh DPRD itu sesuatu hal yang berbeda. Ideal yang dimaksudkan oleh DPRD itu adalah ideal menurut konstituen mereka, oleh rakyat mereka. Nah, lalu DPRD akan keluar kata-kata pokoknya, nggak mau tahu dia, pokoknya, ya kan, anggaran ini pokoknya, gitu. Nah, lalu kalau pemerintah daerah segala sesuatunya sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh peraturan menteri, mereka hanya tinggal menjalankan misalnya pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen. Nah, itulah yang selama ini sering terjadi benturan di sini. Nah, makanya kemauan politik yang DPRD ini menjadi sebuah variabel yang menurut saya menarik untuk diteliti. Nah, jadi DPRD ini ikut juga menjadi responden sampling. Saya mendefinisikan operasional variabel di sini, Prof. Ya. Untuk kemauan politik itu saya tidak mengambil dari Keputis, Nisbet ataupun Brinkerhoff dan kawan-kawan. Tapi saya lebih cenderung kepada subkonseptual yang dibuat oleh Rolian dan kawan-kawan bahwa kemauan politik itu adalah berkomitmen untuk mendukung. Nah, yang saya bahas di sini adalah bagaimana sejauh ini nanti dievaluasi oleh pejabat eselon 2 dan 3 komitmen dukungan atas tugas-tugas DPRD, legislatif, anggaran dan pengawasan itu bagaimana dievaluasi selama ini, bagaimana sih dukungan mereka DPRD terhadap eselon 2 dan 3 yang ada di dinas. Terima kasih Prof. Ya, jadi kalau begitu di dalam latar belakang tolong Dek Ahmad Rifai masukkan juga masalah yang barusan sebentar ini dijelaskan ya. Jangan tiba-tiba anggota DPRD muncul ya. Nah, contohnya aja itu juga ada kasus juga, bukan kasus, isu ya, isu ya, di mana beberapa eselon 2 itu mengundurkan diri. Salah satu contoh
sekretaris daerahnya. Kalau Ibu sebutkan Said Syarifudin baru ya. Ya, Prof. Kebetulan nih tahu Ibu ya di Indragiri Hilir namanya. Satu daerah juga ya kan kita kan. Nah, jadi itu juga isu ada si Rifai masukkan di latar belakang. Nah, kasus tentang DPRD yang tadi bagaimanapun dalam membahas tentang kepemimpinan, tentang apa lagi tadi? Oh iya, masih terkait ya kalau kita dengan anggota DPRD. Tolong ditambahkan di dalam latar belakang ya, Mbak Rifai. Nah, masih ada Pak Ketua sedikit lagi Pak Ketua. 3 menit lagi, Bu. 3 menit. 3 menit lagi ya. Ini ada hipotesis ya, Dek ya, Rifai. Hipotesis. Kalau Ibu baca itu perumusan masalah 11, tujuan penelitian 11, sudah cukup bagus itu ya. Ibu sangat tertarik sekali dengan yang dibahas ini ya. Nah, hipotesis 10. Kenapa hipotesis 10? Kemana hilang satu dari perumusan masalah atau tujuan? Atau Rifai gabung di salah satu hipotesis. Itu yang Ibu kurang jelas sama Ibu nih ya. Biasanya kalau hipotesis 11, perumusan masalah 11, tujuan 11, kan dia runtut itu ya. Hipotesis juga 11. Izin Prof menjelaskan. Izin menjelaskan Prof bahwa kenapa itu tinggal 10 hipotesis, karena ada satu yang di rumusan masalah itu saya membuat bagaimana statistik deskriptif, Prof. Saya ingin mendeskripsikan nanti bagaimana semua variabel ini di bab 4-nya nanti, sehingga itu tidak perlu saya hipotesiskan karena ada statistik deskriptif ya. Bagus ya. Ini satu lagi, itu analisis datanya dengan menggunakan SEM ya, struktural efficient model kan begitu. Nanti ini Rifai menggunakan WAP-PLS. LPS. WAP-PLS. Ya, bukan misalnya Lisrel atau Amos, bukan. Bukan, Prof. Oke. Nanti tolong ya. Nanti tolong dalam bab pembahasan nantinya ya, bab pembahasan bandingkan tadi juga di dalam hasil penelitian dan pembahasan nantinya ya ke depan. Itu kan tadi membahas deskriptif ya, analisa deskriptif. Tolong nanti dibandingkan hasil deskriptif dengan hasil analisis SEM tadi. Nah, bagaimana loading faktornya? Nanti kenapa indikator di SEM dengan hasil analisa deskriptif dari kalau analisa deskriptif asal usulnya dari kuesioner itu dibandingkan setelah kita gunakan analisis data dengan SEM tadi. Nah, nanti tolong dibandingkan ya bagaimana. Kadang-kadang indikator di SEM dengan indikator di hasilnya di definisi operasional tadi, definisi operasional, deskriptif ya, analisis deskriptif itu ada berbeda. Tolong nanti dibahas leading faktornya itu ya, hasil dari SEM tadi. Cukup sekian Pak Ketua, terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Marnis. Yang paling saya catat, beliau ini tidak pernah berkurang gairahnya kalau menyampaikan ide ya. Kami satu kelompok dulu namanya kelompok studi manajemen. Jadi beliau ini adalah anggota yang aktif ya, termasuk saya tentunya. Nah, saudara Rifai, bedakan antara berargumentasi berargumentasi di forum formal dengan di luar. Kalau di forum formal itu kita harus selalu ingat waktu yang dibutuhkan itu sedikit gitu ya. Nah, kalau ujian saja misalnya tidak lebih dari 2 jam ya. Itu kita harus paham benar. Saya yang ingin sebelum ke Ibu Sofi, pertama kesannya memang wordy itu banyak kata-kata
yang justru membuat tidak efektif ya. Misalnya di halaman 197 fungsi manajerial, nah tiba-tiba dalam kurung fungsi manajerial, ya. Nah, peran manajerial tiba-tiba managerial rule. Jadi harus ada konsisten. Kalau dalam kurung itu adalah istilah bahasa Inggrisnya, maka tuliskan yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini kelihatan juga kepada model-model penyampaian narasi yang dibuat oleh Rifa ini sering wordy itu membuat tidak kelihatan idenya. Nah, misalnya lagi kalau kita lihat di halaman ini di halaman 29 ya. Jadi di metode masalah penelitian, oke, tujuan penelitian. Nah, di halaman 30 pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi. Oh, jauh banget. Nah, ya. Jauh banget. Ini adalah perilaku organizational behavior. Nah, menukil lagi. Nah, nanti kalau ini organizational behavior, yang mana yang spesifik? Nah, yang gitu-gituan Rifai harus apa? Harus konfirm. Konfirm itu artinya punya teknik penyampaian yang memang gayanya Rifai sendiri. Kemudian gaya-gaya penulisan di koran itu jangan ada di sini ya. Misalnya di halaman 47. Gomez 2003. Nah, ini juga hati-hati dengan Mendeley itu gunakan keep manual. Keep manual itu kalau letaknya citasi itu di depan, maka yang dikurung itu cuma tahunnya. Kalau citasinya letaknya itu di bagian belakang, maka seperti ini semua benar. Dan yang paling saya ingatkan lagi, angkatan ini gurunya ada si Albertis, itu bimbingan saya. Saya bangga dan tidak suka dengan dia juga karena dia menularkan sesuatu yang saya nggak suka. Mudah sekali mendapatkan daftar pustaka. Tapi ketika ditanya yang mana dari daftar pustaka itu favoritmu, sepanjang belum bisa menentukan yang favorit yang ini, itu berarti daftar pustaka orderan. Ya, saya sempat belajar dengan Albertis menggunakan perish or publish, tapi saya katakan ada kelemahan. Karena di perish and publish itu bisa diambil semua daftar pustaka, termasuk artikel yang nggak pernah kita baca. Itu nggak boleh. Nah, bayangkan di daftar pustaka kamu ini, saya bingung ini. Setebal ini nanti sampai 236. Kuesionernya belum ada. Nah, saya setuju dengan ide penelitiannya, tetapi harus tahu bahwasanya penelitian ini nggak boleh membawa perasaan baper. Oh, masa DPR-nya begini katanya. Oh, itu bahaya nanti di teknik merumuskan pertanyaan. Nah, yang mana persepsi eselon 2 dan 3K terhadap DPR atau DPR ikut jadi sampel? Kalau DPR ikut jadi sampel, kacau kita. Mereka tidak akan pernah mau mengisi. Jadi saya intinya adalah make it simple. Make it simple itu jangan kebanyakan seperti ini. Siap, Tebal boleh, tapi jangan sampai idenya hilang. Saya baru membaca tulisan yang dibilang ini. Dalam citasi itu jangan sampai nggak kelihatan ide awal kita. Makanya publikasi kita disebut put it right, artinya tempatkanlah citasi pada pemikiran Anda, pada pemikiran si penulis, pemikiran Anda sendiri. Bukan citasi dikumpul-kumpul hingga kita nggak punya pendapat. Kalau saya sederhana aja, apa sih yang mau pendapatmu tentang judul penelitian ini? Tesisnya gitu nah. Tanpa melihat itu. Coba dengan judulnya ini. Nah. Dengan judul yang ada, Prof, saya ingin melihat bagaimana pengaruh antar variabel yang ada, lalu apakah 3 variabel political will,
kepuasan kerja dan motivasi pelayanan publik ini mampu menjadi variabel mediasi. Saya pikir seperti itu saja, Prof. Jadi itu masih terlalu panjang. Kalau sederhana katakanlah kinerja manajerial akan meningkat apabila diterapkan model kepemimpinan yang melayani. Itu juga orang akan bertanya lebih ke bawah lagi. Nah, jadi bukan variabelnya lagi yang disebut. Saya kira demikian sekedar ya komentar saya terhadap si Rifai. Ibu Sophie, silakan Ibu. Siapa? Tidak mendengar, kami tidak mendengar. Ini. Jadi nanti tidak bisa kan untuk pada saat bimbingan kami terhadap Pak Rifai. Baik Bu Zulfina, kami lupa ada Bu Zulfina yang jauh di sana. Kami ulangi ya supaya Bu Zulfina mendengar. Pertama tadi saya apresiasi dengan Rifai yang sudah berusaha menulis proposal hingga oh iya, Pin sudah dengar Pin? Sudah, alhamdulillah. Oke. Sudah dengar suara merdu saya kan? Sudah, yang cantik sama orangnya. Oke, terima kasih. Nah, saya ulangi lagi ya. Rifai, pertama saya apresiasi. Rifai sudah berusaha keras menulis sebuah proposal hingga setebal 200-an. Sebuah proposal loh 200-an, apalagi nih kalau jadi disertasi, mau 400 nih. Nah, saya apresiasi bahwa Rifai sudah banyak membaca. Tapi saya juga sependapat dengan Prof. Jo bahwa yang Rifai tuliskan ini baru sebatas kopas sana, kopas sini, tanpa Rifai saring apa sebenarnya makna yang ingin Rifai sampaikan. Nah, itu terbukti dari ketika Rifai menulis literatur review. Saya fokus literatur review aja ya. Bab 1 tadi sudah dibahas Prof. Manis. Nah, ketika Rifai menulis literatur review, kok isinya fungsi manajerial, peran manajerial. Nah, pastinya itu nggak lagi dimasukkan. Rifai fokus ke kinerja manajerial itu apa, dimensinya apa. Nah, yang itu yang nanti akan Rifai pakai sebagai dimensi pengukuran. Nah, kalau dimensi pengukurannya seperti di gambar 91 nih, peran manajerial, fungsi manajerial, kayaknya nggak cocok. Ya, itu Rifai. Jadi dari sekian banyak ini, Rifai pilah-pilah lagi mana yang benar-benar tepat untuk dimasukkan dalam sebuah literatur review. Ingat, literatur review itu bukan tong sampah yang semua bisa kita masukkan. Literatur review itu adalah intisari. Nah, intisari dari bacaan-bacaan yang akan mendukung pembahasan kita nanti. Itu ya Rifai ya. Siap. Kemudian saya ingin tanya, apa yang Rifai masukkan dengan political will? Political will ini, Bu, saya mengutip dari subkonseptual Rowley bahwa berkomitmen untuk
mendukung. Karena yang saya lihat di sini adalah komitmen, berkomitmen pendukung dengan objeknya adalah yang dinilai DPRD, maka saya sesuaikan dengan fungsi DPRD. Fungsi legislasi, bagaimana komitmen mendukung dari fungsi legislasi, dari fungsi anggaran, dan dari fungsi pengawasan. Itu yang saya maksudkan, Bu. Bagaimana dukungan mereka selama ini terhadap eselon 2 dan 3 terhadap 3 fungsinya mereka. Itu saja, Bu. Tadi kamu bicara komitmen ya. Berkomitmen Komitmen untuk itu beda mendukung. dengan political will. Political will itu muncul kalau misalnya ada kekuasaan yang kosong. Kalau misalnya ada alokasi sumber daya. Jadi kayak mana mempengaruhi orang, nah di situ baru ada political will. Jadi sementara Rifai ini kan ke kinerja manajerialnya kinerja eselon kan? Ya, eselon 2 dan 3, Bu. Kinerja manajer eselon kan? Setahu saya agak kurang relevan kalau memasukkan political will sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja eselon. Sementara X-nya itu adalah kepemimpinan yang melayani dari bupati. Kecuali kalau kinerja dinas, nah boleh ada DPRD masuk. Ini kinerja eselon loh. Kinerja eselon ini lebih mempengaruhi betul kepuasan kerja, motivasi pelayanan publik, kepemimpinan yang melayani, oke. Tapi kalau political will, jaraknya itu agak jauh. Apalagi Rifai mendefinisikan political will itu sebagai komitmen dukungan anggaran, komitmen dan sebagainya. Nah, itu kalau pendapat saya ya, agak jauh. Makanya pahami dulu makna political will. Political will ini nggak sama dengan politik praktis. Ini kan dalam suatu, yang kita bahas ini kan dalam suatu organisasi. Nah, kalau dalam satu organisasi, political will itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Itu terjadi ketika misalnya ada suatu kekuasaan yang kosong, mau mengalokasikan sumber daya. Nah, baru situ muncul yang namanya political will. Nah, apalagi di sini kayaknya nih beda-beda nih. Kepemimpinan melayani bupati, political will-nya DPRD, kemudian kerja menerjanya eselon. Apa nggak lompat-lompat tuh? Jadi kalau saran saya itu political will-nya tuh dibuang atau diganti variabel lain yang setara dengan yang dipengaruhi oleh kepemimpinan yang melayani dari bupati. Nah, itu kalau saran saya ya. Kemudian juga ada juga kekeliruan yang Rifai buat di halaman 212. Di sini dikatakan, coba Rifai buka. Halaman 212 pada populasi penelitian. Populasi penelitian. Oke, ketemu? Siap. Nah, di situ populasi penelitian adalah seluruh pejabat eselon 2 berjumlah 133. Muncul lagi. Jadi populasi berjumlah 166. Nah, dari mana datangnya ini? Pertama bilang populasi 133 di bawah populasi 166 orang populasi. Maksud saya begini, Bu, mungkin saya salah ketik itu untuk karena populasi saya adalah pejabat eselon 2 dan 3, untuk yang 133 itu adalah pejabat eselon 3-nya dan 33-nya adalah untuk pejabat eselon 2. Jadi jumlah keseluruhan populasi saya adalah 166. Itu populasi 166. Nah, kalau sampelnya? Sampel saya juga 166 karena saya pakai sampling jenuh, Bu. Kenapa itu tidak dijelaskan bahwa semua populasi dijadikan sampel? Padahal judulnya di atas populasi dan sampel. Sampel jenuh ini kalau di bawah 100 nggak, Bu Sophie? Ya. Kalau di atas 100 nggak bisa pakai sampel jenuh. Harus pakai rumus ya Bu Pipin ya. Pakai rumus, siap. Ini 133 ini seluruh pejabat di kantor bupati ya. Pejabat yang ada di dinas, Bu. Eselon 3 itu 3A dan 3B itu di kecamatan tidak saya masukkan. Ada 20 kecamatan di sana. Ini 133 ini memang sesuai dengan judul saya di dinas dan kantor bupati, termasuk kabak-kabak yang ada di kantor bupati. Rifai, karena ini kan kuantitatif. Kuantitatif ini keterwakilan sampel itu sangat mempengaruhi valid tidaknya hasil penelitian kita.
kita bisa mengeneral kesimpulan itu kalau sampel kita valid, kalau sampel kita itu memiliki keterwakilan. Jadi dalam menentukan sampel itu harus kita jelaskan betul-betul loh, populasinya berapa, sampelnya berapa, kayak mana cara ngambil sampelnya, terus kita jelaskan secara detail. Sehingga nanti orang yakin, oh iya penelitian Rifa ini bisa mengeneralisir kondisi yang ada. Siap, Bu. Ya Rifa ya, Siap, saya Bu. itu saja. Terima Siap, kasih, makasih Prof. banyak, Jo. Bu. Oke. Nah, jadi aku juga lihat daerah ya. Bicara ngomong saya suka daerah ya. Tapi, Semangat. Ya, semangatnya ada jadi saya ini kemarin saya membaca what is critical thinking. Critical thinking being conscious. Being conscious itu artinya kita sadar dengan apa yang kita pikirkan. Conscious itu artinya sadar. Nah, ini bisa dikerjakan kan? Kalau nggak bisa, Saya tidak dengar penjelasan Prof. Jo. Ya Allah, proses panjang Ya, ini untuk bahan nanti untuk Rifai kan, Pak Rifai. iya. Nah, ini Ibu Pipin ini tidak tahu kalau asesornya saya nggak saya validasi nanti baru tahu. Nah, keluar Ciremonmu. Masukan Prof. Jo itu penting, makanya saya mau mendengar. Validator itu cuma nampak sekarang di ekonomi sebesar itu saya, Prof. Rahmat, Prof. Amri dan Safarudin. Nah, Kita gantian, Prof. Tidak saya tanda tangan juga nanti. oh, sudah berani penolakan ini nanti akhirnya Mereka tidak saya tanda tangan. artinya Prof. Tan nanti yang bicara lagi nih. Oh iya, Prof. Tan jangan, Rektor. Oke. Jadi gini kisah saya nih. Critical thinking itu saya bacakan aja karena saya ada sumbernya. Means taking control of your conscious thought process. Jadi apa yang kita pikirkan dari awal itu kita kendalikan terus. Bisa nggak saya kerjakan? Kenapa anggota DPR harus dimasukkan? Apakah eselon 3 itu ikut rapat DPR? Nah misalnya gitu. Apakah fungsi anggaran yang begitu general? Nah, fungsi DPR kan general, ada anggaran, ada pengawasan, dan ada saya lupa ada 3. Apakah itu Legislasi. Legislasi? Apakah ini mau ditanyakan? Iya. Nah, oke. Artinya yang critical thinking itu seperti itu tadi. Nah, artinya seberapa kuat ini berperan dalam mendukung kinerja manajerial eselon. Iya. Nah, saya terpaksa yes. Iya, jadi kenapa BEM UI itu dikritisi orang juga? Dalam situasi seperti ini, masih terpikir membuat meme untuk Jokowi. Habis mereka dibully orang. Kenapa? Kok masih mikir? Semua orang ambruk. Karena dia tidak punya pikiran kritis. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Being critical itu artinya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita lagi menulis. Nah, jangan terlalu banyak kemana-mana, nanti nggak selesai. Jadi make it simple. Ya, make it simple. Itu aja pesan saya. Siap. Saya kira nanti juga akan saya katakan, kalau ada kesempatan saya mau lihat kuesionernya. Siap. Nah, kenapa harus sampai jenuh? Nah, karena PLS itu untuk small size. Small size itu artinya apa? 75 juga bisa, 90 juga bisa. 30 bisa. Malah 30 lagi. Minimalnya, Prof. Aku bilang 75, dia bilang 30. Nah, Itu aku minimal. nanti dibilangnya Minimal 160 kan? size-nya. Nah, ya ini mahasiswa yang update ini begini ya. Tapi tetap itu harus kritikal itu yang saya kerjakan ini begini. Nah, jadi di pikiran kita itu ada proses mengendalikan sendiri. Saya kira demikian dari saya sebagai penyemangat ini. Prof. Tan, silakan. Sorry. Nanti dia, Prof. Pak Samardi silakan ya. Baik, terima kasih, Bro. Selamat sore. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prof Jo, Prof Tan, Pak Edo dan Bu Sophia, Prof Marnis yang ada lagi di Pekanbaru dan juga Ibu Dr. Zulfina, Ibu Kajur kami yang kami sayangi. Yang masih di Mendalo. Ya, mudah kerja keras gitu. Ya, Saudara Ahmad Rifai, siap. Yang pertama saya apresiasi dulu apa yang sudah dikerjakan sehingga maju pada tahapan ini. Yang pertama, hal-hal yang saya ingin sampaikan adalah hal-hal yang non teknis terkait dengan performance gitu ya. Performance tadi sudah disinggung oleh Prof Jo, bagaimana berkomunikasi, kapan kita mendefend, kapan kita mendengar, ya. Jadi kita harus camkan itu, harus kita latih gitu ya di dalam forum ini sehingga berbeda kesehariannya Pak Ahmad Rifai dengan ketika berada di dalam forum resmi. Yang kedua, saya berkuat rekan yang terdahulu oleh Prof Marnis juga bahwa terkait dengan penulisan-penulisan yang masih banyak teknis menulisnya juga kalimatnya, kemudian juga tipe-tipenya dan segala macam itu juga masih harus dicek satu-satu per halaman sehingga kita terhindar dari biar mata kita pembaca jadi lebih indah untuk membacanya. Sehingga ketika mendapat kesan indah, maka tulisan itu berbobot untuk kita baca juga. Yang ketiga, memang harus banyak ya pengungkapan atau mengeksplorasi fenomena itu di latar belakang itu sangat intinya adalah urgensi dari penelitian itu tergambar dengan baik. Apa sih kekuatannya yang betul-betul sangat urgent kita sehingga meneliti itu. Ini yang tadi banyak cerita. Nah, ada konsistenan tadi ketika maka ada DPR karena di judul ada kata dinas, saya nggak tahu juga itu termasuk dinas. Kalau ini kan eksekutif ranahnya, kalau dewan itu kan di yudikatif, legislatif. Ya. Nah, ini untuk memperkecil itu konsisten ya. Apa yang cocok gunakan di dalamnya mencoba yang dua hal tadi gitu ya. Tapi sudah mengatakan dinas, maka kalau sekarang dinas maka kita harus diuji. Ya, bukan dewan lagi disebut-sebut. Kalau udah dewan ada cerita politik. Kalau itu tadi maka karena terjebak dengan adanya political will. Wah, ranahnya political will itu ada di legislatif. Ya. Tapi eksekutif itu political will juga ada kemauan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di daerah itu. Ada sesuatu yang tidak beres itu dia harus selesaikan gitu. Itulah leadership tadi. Ya. Kepemimpinan yang mau dengan political will. Melawan adalah tugasnya eksekutif yang menyetujui anggarannya bersama pemerintah dan itu. Nah, ini yang harus ditegas di dalam usul. Di tinjauan pusaka memang sebelum sampai kepada variabel applied teorinya itu memang akibat menjelaskan gradient. Maka tadi kan kita merujuk dasar teori itu apa sih? Jadi teorinya maka nanti ada middle range-nya, maka applied itu adalah yang tadi variabel kita gunakan itu kita rujuk dari yang terdahulu untuk variabel itu tadi. Baru saya sepakat juga bahwa yang paling diindikan adalah dari banyaknya yang diambil
maka kita mampu di setiap variabel itu ini loh yang kita akan nanti setelah kita jelaskan panjang pendapat siapa si Wacak. Nah, ada satu paragraf yang membentuk itu bahwa ini loh yang akan kita gunakan, ya. Kemudian ada tadi saya lihat instrumen juga nggak dilampirkan angket, ya. Kuesioner tidak ada di sini, setiap kuesioner, sehingga kita bisa mau mencek kesesuaian antara operasional variabel digunakan instrumen yang akan kita ini. Siap. Nah, itu belum dijelaskan. Nah, teknis yang kita tadi sampaikan sebenarnya berapa, bagaimana mengambil menurut yang dari belakang itu ada gitu. Nah, jadi walaupun sudah berupaya menggunakan menjadi tapi saya nggak tahu nih gurunya yang salah itu Pak Albert atau siapa ini. Dia tadi Albertis. Ya, Albertis ini. Izin Prof. Itu kan ada edit manualnya, ya, edit manual. Jadi using the manual output bisa, ya. Jadi jangan itu sudah otomatis memang akan muncul, ya, tapi ini akan maka yang disampaikan Prof. Manisti kenapa Robit ini juga kan gitu. Dicek lagi, ya. Dan saya pikir tambahnya, terima kasih. Lupina di tengah-tengah tetap perhatian dan bimbingan kepada Ahmad Rifai. Terima kasih, Prof. Iya, seandainya ada ketentuan kalau disertasinya tebal, si remon pembimbing jadi besar gitu. Wah, itu mungkin namanya besar gitu. Nah, nulis besar. Itu cuma guyon aja. Ini juga dosen nih. Prof Tan, silakan dipimpin ya. Halo. Bisa ya? Kedengar? Ya, oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersih ya? Bersih sudah, Prof. Merdu sudah. Iya, ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terhormat Ibu Prof. Marnis, terima kasih masukannya ya atas nama tim pembimbing, Pak Prof. Jo sebagai ketua, Pak Sekretaris, Pak Tamad Yakob, Ibu Sofi, dan tim kami itu ada Ibu Zulfina. Di antara tim kami paling cantik lah gitu ya. Tapi kalau saya tetap dalam tim itu. Oke, Bapak dan Ibu kami hormati, Ibu Prof. Marnis masih bersama kita? Ya, nggak ada lagi mungkin ya. Nggak ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah proposal penelitian. Nanti secara teknis saya minta juga Pak Edward dan mungkin Ibu Zulfina juga untuk bisa menanggapi apa yang dari tim penguji lah, tim seminar ini. Pak Prof. Sebetulnya hasil daripada proposal ini sudah merupakan hasil sidang komisi yang sudah kami lakukan dan ini penuh ini sebetulnya. Jadi debat betul sudah kami debat. Ya, pada awalnya si Rifai ini sangat sederhana dalam membuat ini. Ya toh. Satu X-nya, satu G-nya, satu Z.
Jadi waktu itu kalau nggak salah saya adalah pengaruh pimpinan yang melayani kinerja manajerial melalui kepuasan. Ya sangat sederhana dan nggak sampai setebal ini. Tetapi pertama memutuskan itu terlalu gampang dan terlalu sederhana sekali. Bahkan mahasiswa kita ini di sidang si tekan habis sudah kami bilang ini sama aja ya, udah banyak ini. Akhirnya muncullah dua yang kita sebut dengan political will dan motivasi pelayanan publik. Nah, nanti Pak Edward akan membahas secara teknis. Political will itu mungkin Pak Rifai tadi ada yang agak keliru cara menjawab. Kita maksudkan ini adalah bukan DPR jadi sampel. Enggak. Karena kinerja jerik itu ada hubungannya dengan tentu yang paling banyak political will ini adalah DPR, tapi bukan DPR-nya. Yang menilai itu adalah sampelnya. Jadi menilainya kepala dinas. Yang menilai karena debat kami waktu itu ada nggak literatur. Nah, kalau saya lihat praktis, ya, karena saya pernah jadi ketua kota, nggak bisa wali kota mencapai target. Jadi kinerja manajer itu nggak bisa karena ketok palu daripada apa namanya anggota dewan terhormat. Jadi dan itu adalah menurut adalah suatu yang menariknya coba untuk sekarang ya. Untuk sekarang justru apapun yang dibikin oleh eksekutif kalau nggak ketok palu anggaran dari legislatif itu nggak akan tercapai kinerja manajerialnya, nggak akan tercapai. Nah, ada hubungannya dengan sempat yang tadi agak keliru juga kita lah. Ini perbaiki nanti. Siap. Kinerja manajerial itu bukan kembali pada fungsi. Tadi ada di sini fungsi ya. Siap. Fungsi sudah itu apa yang dikritik oleh fungsi dan peran. Bukan itu. Ya, jadi kinerja manajerialnya itu adalah outputnya. Misalnya desa tertinggal. Nah, kalau itu mau dibicara desa tertinggal itu berhasil atau enggak? Ya, kemiskinan berhasil atau enggak? Kan itu. Nah, itu indikatornya. Kinerja manajerial bukan kembali fungsi dan peran lagi, itu kembali lagi pada output. Dan sudah kita diskusikan. Jadi Prof. Dan karena isus yang kita angkat dapatkan berbeda dengan orang lain, ada political. Karena ya ini forum ini nggak apa-apa. Bagaimana Jambi mau berhasil? Semua kena tangkap. Ya kan? Bagaimana desa tertinggal mau berhasil kalau uang untuk anggaran desa kecil? Dikasih uang ke anggaran desa 1 M, sampai ke 4 juta. Mengapa political will ini tentu sasaran kita bukan orang kemauan politik. Nanti itu ada pada ya toh gimana menerima ini. Jadi kepemimpinan yang kita maksud ini kepemimpinan Bupati Hilir itu nggak akan bisa tembak kalau nggak didukung dengan political will, termasuk political will Bupati itu sendiri. Tapi karena ini bicara politik, tentu ranah politik. Tapi yang sampelnya bukan ada hubungannya dewan. Itu kan kita cerita dinas, ya memang dinas. Bukan yang kita cerita dia. Yang kita cerita itu kan dia. Tapi itu yang kita maksudkan. Jadi Pak Edward kemarin itu waktu sidang komisi justru ini harus ditekankan karena ini lebih dengan orang lain. Ini kan dari yang presentasi kemarin apa persoalannya? Kenapa
Ya salah satu itu pas dapat dana ini, ya harus separoh. Dari separoh ya sampai Yesus tidak. Di samping itu memang keinginan politiknya ada ke situ. Nah, ini yang kita maksud kesalahan Rifai adalah tadi respon itu agak melenceng. Tapi hormati ya sebanyak mahasiswa Rifai lebih hebat lah. Diam aja di situ. Diam aja yes no. Ya bahkan ada itu namanya jadi apa? Itu R2 itu apa? Sama dengan apa? Saya mau membawa dia menyebut koefisien determination koefisien gitu ya. Saya bawa apa? Sama dengan R pangkat 2, ya Pak, R pangkat 2. Atau R2 di atas, ya R2. Di U tetap jauh lebih bagus. Ya persoalan ini. Betul. Karena Ibu Sofia tadi mungkin proposal kita itu belum apa yang sampai itu yang kita idam itu jangan kemat. Iya. Kan saya yang komentar. Iya, siapa? Semua yang ramu-ramu sama macam itu masukkan semua itu. Tapi nanti jadi saya pikir itu minor correction untuk you. The basic idea ini suatu proposal yang menarik, terutama di political will. Nggak ada cek betul, baik di Jambi, di termasuk di Kota Undri, karena saya sudah tahu kawan saya Prof. Mardis itu yang akan bahas. Langsung saya buka, saya lihat nggak ada Prof. Undri bahas itu. Nanti you paling bahas. Kalau you bisa nanti menemukan, nanti keluar hasil Anda bahwa political will itu yang mempengaruhi kinerjanya nanti di apa? Kan ada indikator tadi, komitmen terhadap anggaran, komitmen terhadap ya. Mana dia nggak komitmen terhadap peraturan nggak ada, besar tinggal, ya kan? Oh, saya pikir itu jadi menarik. Masalah sampai jenuh itu betul, ya toh harus di bawah 100 ya, di bawah 100 ya. Bawah 100 nanti itu bisa kita perbaiki mungkin eselon 3 yang tidak kita masukkan karena sesungguhnya kan kata eselon 2 itu kan sama mungkin sampai eselon 2 aja eselon 2 33 mungkin ya nanti kita tambah 33 tambah lagi 2 yang ada di DPR Di sekretariat. Nah itu kita sampai jenuh nanti nggak ada juga perlu kita masuk sampai ke kecamatan ya. Jadi supaya jenuhnya itu terjadi. Lo nggak bagus juga. Nah nilai ini kan dinas gitu ya, kinerja dinas yang menilai daripada kemimpinan bupati betul, kemimpinan bupati yang melaksanakan dinas. Jadi style kemimpinan bupati itu yang harus lari ke dinas dan itu manajerialnya cuma kan betul juga kenapa kembali pada fungsi dan peran outputnya itu apa kalau mengejar outputnya desa atau kemiskinan turun tuh enggak tergantung nanti outputnya. Saya pikir komen saya dulu kalau dibantu Pak Edward keterbatasan saya ini juga banyak dibantu saya. Kalau Bapak tolong dibantu, Pipin tolong dibantu. Promotor bukan promotor politik Pak. Itu ada satu tim. Tidak dekat, tidak begitu dengar saya. Suara Prof kecil sekali. Iya. Soalnya ini banyak ini karena pandai berpantun tidak didengar tapi sudah dicatat. Ini jadi hal. Kalau silakan Pak Edward. Ibu Pipin ya, intinya ya. Kalau cucu saya itu selalu menyebut kakekku yang paling ku sayang katanya kan, nah itu ya Bu Pipin juga ya yang kita sayangin itu apa. Cucu saya paling ganteng.
Ya. Nanti Bu Sofi kasih dulu kalinya. Baik, sebagian dari apa yang menjadi yang diperlu di-clearkan tadi itu sudah dijawab oleh apa namanya itu ya promotor ya, Prof Tan tadi, sehingga apa namanya itu Pak E tadi menjawab, Prof Marnis tadi itu yang menjadi sampel adalah DPR. Apa namanya itu? Komplain itu ya kan? Apa yang dikatakan oleh Pak Samardi Yaakob itu yaitu political will-nya ya aparatur ya apa namanya itu yang ada di yang menjadi sampel dari apa itu satu. Yang kedua kami juga dengan promotor ya saat Ibu Marnis mengomentari mengenai kerangka pemikiran ya itu memang kalau kerangka pemikiran kebanyakan ya itu adalah dari Ahmad sendiri ya apa namanya itu ini loh yang mau dijual ini loh kerangka model yang saya kembangkan ini jadi itu bikin gambarnya dulu ya gambarnya dulu jangan banyak cerita dulu tadi kutipan-kutipan apa penelitian orang terdahulu di katakanlah di telah pustaka itu sudah cukup itu. Nah dasar itulah ya intisarinya lalu Ahmad bikin gambar cerita sedikit saja lagi narasi kaitnya itu ya kaitnya itu bisa dicerita beberapa halaman sudah cukup itu jadi bikin gambar dulu ceritakan apa namanya kemudian tentu saja gambar itu konsekuensinya tadi itu adalah efektif ya. Nah, bagusnya itu bagus penghubungan tadi di dalam gambar itu lebih bagus lagi. Jadi dalam hipotesis itu biasanya didiskusikan isinya, diberikan support pengalaman atau apa ya benar apa empirik ya. Untuk pada akhirnya Ahmad nantinya bisa menarik suatu penalaran ya apakah itu penalaran deduktif atau penalaran induktifnya begitu lalu membangun hipotesisnya jadi tidak serta merta seperti itu sama sebetulnya apa namanya itu nanti itu bilang secara teknisnya jadi saya juga tidak banyak karena memang ini adalah aspek teknisnya. Jadi lebih banyak nantinya di katakanlah di bimbingan berikutnya. Di kuesioner juga demikian. Jadi kalau saya nyimak juga sedikit kinerja manajerial pada awal kita bicara kemarin bagusnya kinerja manajerial itu karena sekarang representasi dari kinerja manajerial di pemerintahan itu sebetulnya diwakili kan diwakili oleh wakil itu tidak apa-apa di awalnya wakil dari beberapa itu bisa dipaparkan tadi itu tapi mungkin sudah ada misalnya berapa persentasenya apa segala macam dan ya cuma tadi ya mungkin sumbernya adalah beberapa lakip ya mungkin beberapa lakip bisa ditampilkan itu lebih menarik itu Mat ya apa namanya itu kemudian itu nanti di di pengukuran ya operasionalisasi variabel kinerja manajerial itu ada kaitan itu ya konsep-konsep ya pengukuran mengenai kinerja manajerial itu sebetulnya diwakili oleh laki itu oke itu maka itu dibilang output tadi apa output laki itu kan outputnya dari pekerjaan mereka selama ini. Nah itu ya, ya dari teknisnya seperti itu nantinya bagaimana
telaah pustakanya Karpadimu apa nama itu tadi, seperti komentar Ibu Dr. Supia Amin tadi, level S3 itu seperti apa begitu ya, telaah pustakanya, itu nantinya jangan lagi kita bicara ke fungsi-fungsi manajerial begitu, bahkan masuk lagi Henry Mintzberg misalnya atau apa, tidak perlu kan. Itu yang pokok-pokok saja nantinya ya di apa, lalu kita bimbingan teknis lagi nantinya. Itu saja. Oke, Ibu Pipin, Ya, time is yours. thank you. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Saya saat ini juga mau menyampaikan permohonan maaf saya dengan Pak Rifai karena saya sangat sibuk sekali, saya berangkat sehingga ya cuman begitu dia mau seminar baru kita bimbingan sedikit agak intens di ruang DIE. Semua masukan dari Prof. Matnis, dari Bu Sofia, dari Prof. Jo about critical thinking, dan ke KUJM itu memang memberikan masukan Pak Rifai yang sangat bagus. Saya appreciate sekali melihat tebalnya, tapi sayang. Ya, jadi tebal tapi tidak mengerucut. Jadi kemana-mana seperti hutan belantara gitu loh. Jadi pokoknya Pak Rifai itu dapat ini ambil, tapi nggak tahu yang mana sih yang mau saya kemas gitu loh. Tapi nanti kita sama-sama ya Pak diskusi, insya Allah bersama Pak Prof. Tan, Pak Edward, insya Allah ini bagus. Jadi Bapak mulai dari latar belakang itu langsung saja ke manajerialnya itu, gitu loh. Jadi konsep manajerial itu langsung dimasukkan ke ASN-nya, ke kepala dinasnya itu. Munculkan gap empiris, mulai dari quality of work-nya. Itu kata Pak Edward tadi, munculkanlah KIP, sehingga di situ benang merahnya Bapak akan mengarah kepada kinerja dari manajerialnya kepala dinas. Inisiatif, capability-nya, ada data-data berangkat dari sana. Nah, dari sana Bapak konsisten. Kalau selama ini kita kinerja individu. Kinerja individu itu banyak sekali konsep-konsep yang ada, tersedia. Tetapi Bapak mencoba mengimplementasikan kinerja manajerial pada ASN. Ini menarik. Yang biasanya manajerial ini pada private atau organisasi yang kompetitifnya tinggi, Bapak coba masukkan, implementasikan ke ASN yang punya biasanya bekerjanya secara birokrasi, bagaimana aspek manajerialnya itu bisa diterapkan di sini. Itu menarik sekali Pak. Jadi nggak usah di dalam latar belakang visi misi, kita mulai cerita kinerja aspek manajerial tersebut. Dari sana muncul informasi. Dari informasi baru kita tarik ke belakang. Kepemimpinan yang melayani, kepuasan kerja, kemarin sudah saya gambarkan, peace bond. Ya Pak Rifai, ya Pak Rifai bagus sekali. Saya aja pusing lihat bacanya banyak betul. Tetapi banyak tidak nyambung, jaka sembung bawa jaka sembung naik ojek ini. Jadi banyak sekali rujukan-rujukan atau jurnal-jurnal yang tidak harus masuk, nggak perlu Pak. Visi misi Pemda ini nanti aja, itu dalam lampiran aja. Dalam latar belakang itu Pak, cukup paling banyak itu paling ya 15 lembar. Itu udah banyak sekali. Latar belakang itu paling 5 lembar aja udah cukup. Tapi di situ menggambarkan fakta empiris yang menjadi pintu masuk Bapak. Fakta empiris yang menjadi pintu masuk Bapak, dan di sana ada gambaran gap research. Dan Bapak sudah mulai membicarakan di situ, posisi saya di sini loh. Gitu loh. Hari ini dapat 2 ya Pak ya. Oke. Jadi yang nggak perlu nggak usah dimasuki, itu yang berdasarkan masukan Prof. Jo tadi. Ngapain
kata visi misi dan lain sebagainya itu. Nah, di dalam bab 2 ini kita Pak, nanti saya ini Pak ya, kita susun secara sistematis. Kita mulai dari konsep manajerial, konsepnya apa, dimensinya apa, indikatornya apa, masuk satu-satu variabel tersebut. Setelah selesai satu-satu, mulai kita mau masuk, kita mau menghubungkan mana. Nah, ketika di Tinjauan Pustaka, Bapak mau bicara kepemimpinan yang melayani, servant leadership, itu aja cerita kita. Ini Bapak masukkan transformasi masuk, kepemimpinan etis masuk, kepemimpinan transaksional masuk. Saya kepusingan bacanya. Terus lompat-lompat gitu loh. Lompat-lompat semuanya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami bertanggung jawab lah bertiga. Nah, kemudian penelitian kalau bisa yang tidak istilahnya yang terlalu jauh, indirect. Misalnya ini kepemimpinan yang melayani di mana nih tadi saya lihat, di hotel. Wah, beda jauh Pak. Hotel dengan ini birokrasi pemerintahan. Jadi kita cari yang mendekat-mendekat Pak. Nah, boleh misalnya suksesnya kepemimpinan yang melayani di mana? Nah, suksesnya di sana ternyata Bapak punya ini menarik dia ke ASN gitu loh Pak. Iya. 2 menit lagi Bu. Oke, wait. 2 menit lagi. Jadi cuman memberikan ini saja, kita nanti diskusi lagi Pak. Yang nggak perlu kita buang ya Pak ya, sesuai Prof Jo tadi. Yang poin-poin yang mengena saja terkait dengan variabel Bapak. Oke Pak, ini terima kasih Prof Jo. Oke, Bu. Nanti kita akan diskusikan lagi. Terima kasih Bu Kajur. Pak Rifai. Silakan. Siap. Ya, saya catat Bu. Saya mau nambahkan sedikit baru dapat ide. Apa yang dijelaskan oleh Prof Tan tadi mengenai political will, itu kan berarti persepsi eselon tadi mengenai political will oleh DPRD. Apa bagusnya itu kamu jadikan persepsi support. Nah, itu bagus tuh. Yes. Itu baru terminologi bagus. Itu baru manajemen dia. Itu baru manajemen itu. Oke, support ada. Nah, Rifai menemukan Wow. Jadi kalau dikatakan persib, ya, Tapi karena saya mendidik, jadi yang persib, jadi Kan saya sudah mengakui kelemahanku dalam urusan dengan manajemen. Sebenarnya oke, jadi persib itu apa yang dirasakan, ya, bukan persepsi. Kalau persepsi itu ya dari masih aktif. Persib Ya. itu artinya apa yang dirasakan. Pasif. Persib namanya, persib. Dia sifatnya pasif. Ya, jadi kalau saya ngomong Apa gitu yang orang yakin. Tapi kalau Ibu Sophie tadi bilang mic, itu bahaya itu. Orang nggak percaya. Oke, Pak Rifai ditunggu di luar. Kami akan melanjutkan proses ya. Bro. Bro.
KUJM saya ini masih di sini nih jam segini coba tuh. Ya bagus lah. Jadi kalau saya masih di sini, itu artikulasinya saya masih mendengar. Ini orang-orang kualitatif ini. Di Mendalo, oh iya Prof, jangan lupa tanggal 9. Nanti saya ingati. Saya masih di sini, saya mendengar semua omongan kalian gitu. Oke, jadi Ibu berikan nilai, Bu. Saya Ya, sebagai co-promotor tentu tinggi dong. silakan saja. Disebutkan atau di WA? WA lah ke Pak Yakob. Oke. Seperti tidak pernah ber-WA dengan Pak Yakob ini. Bu Zulfina, assalamualaikum. Kalau enggak kenal ya. Waduh, fresh dia wajahnya di mana nih? Di Jambi atau di mana tadi? Saya di Mendalo, Prof. Oh, di Mendalo, ya Allah. Iya, katanya yang menjadi Jadi, pejabat itu tidak boleh pulang Dokter, cepat-cepat. kemarin Ya kan ke Rinci kan saya ketemu Rektor IAIN. Jadi di sana, IAIN di sana, orangnya respect dan mengerti, akhirnya mau buat MOU dengan universitas. Saya katakan sederhana, kami dari jauh ke sini ngurusin wisata. Bapak masa mau lihat kami aja. Kan kita menjadikan Kerinci itu salah satu lokusnya MBKM nanti. Kok kawan-kawan di Kerinci seperti tidak tahu MBKM itu apa, bla bla bla. Nah. Jadi, setuju dia. Itu bagus juga itu. Kami langsung ditunggu di rumahnya. Artinya dari segi penerimaannya bagus. Kalau kami datang dengan pakaian seadanya itu, mungkin karena disebut Prof. Yohanes gitu kan dia. Bagus lah. Apa itu? Membuka EKS dengan apa? Oke. Oke. Oh. Sudah bentar. Jadi kalau di Medan itu kan masih main Iya, sore. ya, Ros. Apa artinya kalau main sore? Tidak ada terbayang ibu. Kalau main bola, kalau dikatakan main sore, di Medan itu. Bapak ibu memang minum kopi dia. Minum kopi terus makan dendeng. Dia nasi enggak dia. Terus roti, Ros. Bapak ibu tuh disebut orang Pak Roti banget. Dia makan roti dari kecil. Tapi roti zaman dulu tuh si gembung-gembung dia. Dia nggak pernah sepatu ini buka, Ros. Ini sepatunya diangkat. Nggak mau bijak bumi kali. Pakai ini juga ada kan? Di seminar Mohon izin, ini promotornya menentukan mau minor mau mayor, karena harus kita katakan berapa lama perbaikannya paling apa maksimal. Betul. Jadi perbaikan proposalnya 1 bulan. Itu esok salah satu SOP. maksimal. Saya tahu dengan bawaannya. Iyalah. Dia memang memainkan perannya dengan baik. Ada engage. Jadi dia berinteraksi dengan orang. Ya. Dan itu memang saya dorong, Albert, kamu bimbing orang itu. Cuman penyakitnya itu mereka sikat semua referensi itu.
Nggak boleh dong. Kamu harus baca 3 sampai 5 yang mana yang kamu favoritkan karena itu yang meneliti. Nah, sebelum seorang Kalau kita misal kerjaan tidak itu kalau ini harus harus waktu nanti makanya kita mulai menuliskan hasilnya ini 1 bulan. 1 bulan nggak datang aku panggil. Joner itu kan aku panggil itu. Saya Japri, kamu temui aku besok. oh iya Pak, saya kasih makan. Enggak. Yes. Oh no, you don't have to say it. Stand up please ya. Ahmad Rifai, Ahmad Rifai, kalau di Medan namanya main sore, nah itu main bola itu pokoknya sekendak dia. Nah, tapi ini kalau kita katakan main sore, orang bebas ngomong, tapi di sini ditentukan perbaikan proposal maksimal 1 bulan. Tidak datang, tidak selesai proposal 1 bulan, nanti pasti saya panggil. Saya rajin memanggil mahasiswa ya. Mungkin makanya dikatakan oleh Joner kemarin, kami kaget karena dipanggil katanya. Padahal belum saatnya mau DO. Oh, enggak bisa. Kamu dipanggil bukan karena mau DO. Sampai di mana kamu? Makanya kemarin dia buat pengakuan itu. Rasanya ketika dipanggil saya terpacu lagi gitu. Nanti saya panggil ini 1 bulan enggak selesai. Kan ada nih ya. Oke ya. Oke, Anda berhak dengan nilai 81,30 dalam huruf A. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sidang, saya mengucapkan selamat untuk Ahmad Rifai. Salam untuk keluarga istrinya juga yang menyertainya sampai sekarang. Nah, sidang dengan demikian saya tutup. Izin Prof Marnis untuk dapat kembali di depan kamera, Prof. Izin berfoto, Prof. Kamera sudah on. Video Ibu silakan. Tapi yang muncul bukan wajah, itu dinding. Prof Marnis, izin, Prof. Sholat asar. Iya, Prof. Ya. Prof. Kembali lagi kami ingin melihat wajah Prof Marnis, Prof. Ini wajahnya nih. Ada wajahnya, ada. Ngapa difoto? Duh, sedih lah ya, saya enggak difoto ya. Iya, mau dipoto, Prof. Mohon ditampilkan wajahnya, Prof. Iya, ini wajah di mana ditampilkan? Ini pakai HP enggak ngerti. Oh, agak turunkan sedikit, Prof. Apa yang enggak turun? Udah. Enggak, naikkan dikit lagi HP-nya, Prof. Enggak kelihatan dari kami, Prof. Terus baru nampak jilbab, Prof. Terus lagi, Prof. Turun nih, Prof. Aduh. Terbalik, Prof. HP-nya disejajarkan, Prof. Disejajarkan. Telah. Aku baru sabananya, Prof. Allah mah. Ntar deh, nanti kita sambung lagi deh ya. Ya. Mohon perhatian. Ya, mohon perhatian. 1, 2, 3. Bebas Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3.
Ya, tahan. Apa yang ditahan nih Prof Jo? Bu Marni sudah, tinggal Bu Zulfina lagi, Pak. Bang Rifai. Walah, awak dah apa yang ditahan? Oke. Ya, tahan senyumnya Bu Pipin. 1, 2, 3. Oh, elok nih ya senyumnya Bu. Subhanallah. Ayo bukan senyum, ketawa geli. Oh, Lihat ketawa. manis. Bu Pipin itu enggak senyum cantik, apalagi senyum. Sudah semua, Prof. Prof Marni, sehat ya, Prof. Iya, alhamdulillah sehat kita semua Bu Pipin. Ya, Prof. Ibu yang cantik sekali. Mohon izin lift ya, Prof. Tambah